Wah, puji Tuhan, pasti pada sehat semua dong meskipun di tengah pandemi ini. Tapi Tuhan tetap memberikan kita perlindungan, Tuhan tetap memberikan kita kesehatan. Nah, hari ini kita mau ngapain ya, Kak? Kita mau ngapain ya, Kak? Hari ini kita bakal beribadah kepada Tuhan. Kita mau bersyukur atas semua berkat yang telah Tuhan berikan. Nah, seperti lagu ini, kita mau bahagia dan sukacita menyanyinya. Yuk adik-adik bangkit berdiri, kita mau nyanyi. Hari ini ku rasa bahagia. Sebelum kita memulai sekolah minggu kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan yang memberkati kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan bersekolah minggu Tuhan. Walaupun kami bersekolah minggu di rumah masing-masing, kami percaya Tuhan tetap memberkati kami. Tuhan berkati kami dari awal hingga selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah memulai sekolah minggu kita dengan berdoa. Sekarang kita mau mengucapkan janji kita kepada Tuhan sebagai anak sekolah minggu. Yuk kita mau nyanyi Mars Sekolah Minggu. Selama seminggu ini kakak udah ngapain aja sih? Aku main Instagram, main sosial media, terus nonton YouTube sampai malam Kak. Jadi aku lupa baca Alkitab. Wah, padahal baru aja tadi kita nyanyi
kata dan perbuatan. Seluruh hidup dipersembahkan kepada Tuhan. Tapi ternyata meskipun kita sudah menyanyikan itu, seringkali perbuatan kita masih tidak sebanding dengan apa yang kita nyanyikan. Nah, adik-adik, kita mau menyesali perbuatan kita mau merenungkan dan menyanyikan lagu Banyak Perbuatan. Benar Bapak, masih sering kali kami melakukan kesalahan. Meskipun kami mungkin sudah rajin saat teduh, kami rajin berdoa, tetapi di dalam kehidupan kami masih saja sering menyakiti hati Tuhan. Kami masih menyakiti hati orang tua, teman-teman kami, saudara kami, dan terlebih lagi hati-Mu. Ajar kami ya Bapak, ampuni kami mau menjadi murid-Mu, sama seperti ikrar yang telah kami katakan sebelumnya, yang telah kami nyanyikan sebelumnya, kami mau menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan tentang seorang tokoh yang bernama Stefanus. Dia seorang yang taat. Nah, taatnya seperti apa ya Kak? Nanti akan kita kupas tuntas lebih dalam lagi di firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau menyanyikan lagu apa Kak? Taat setia bertekad yang bulat. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh bersekolah minggu di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, berkatilah kami supaya kami bisa fokus untuk mendengarkan firman Tuhan dan kami boleh mengerti, memahami, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum masuk dalam pembacaan Alkitab, kakak mau tanya dulu, apa sih taat menurut adik-adik? Nah, taat bisa berarti bentuk patuh, bentuk kesetiaan, ataupun bentuk kesalehan. Biasanya orang mau taat untuk mendapatkan hadiah, ataupun karena takut dihukum, ataupun juga taat mau melakukan ketaatan dengan senang hati dan tulus. Nah, di antara ketiga itu, mau mendapatkan hadiah ataupun takut dihukum, atau mau taat dengan senang hati dan tulus. Ya, tentunya kita mau taat dengan senang hati dan juga dengan tulus. Nah, hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab
dia sangat taat kepada Tuhan, taat sampai akhir hidupnya. Siapakah dia? Yuk sama-sama kita baca pembacaan Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-15, dilanjutkan di pasal ke-7 ayat 54 sampai dengan 60. Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 8 sampai 15 dan dilanjutkan pada pasal 7 ayat 54 sampai 60. Berbunyi demikian. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, "Kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah." Dengan jalan demikian, mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak, serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, "Orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita." Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus, lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti seorang malaikat. Dilanjutkan pada pasal 7 ayat 54 sampai dengan 60. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah dia. Adik-adik, Stefanus adalah salah satu dari 7 orang diaken yang dipilih oleh para rasul untuk membantu pelayanan mereka pada saat itu. Stefanus memiliki karunia dan kuasa untuk melakukan mujizat-mujizat dan tanda-tanda. Adik-adik bisa baca di ayat yang ke-8. Nah, Stefanus ini juga dia lebih menonjol dari 6 orang diaken yang lainnya dalam hal iman, kasih, kuasa rohani, dan juga hikmat. Stefanus tidak takut dan ia adalah orang yang berani untuk bersaksi tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sehingga banyak orang mendengar perkataan Stefanus sehingga mereka jadi percaya dan mau untuk
mengikut Kristus. Adik-adik, hal tersebut membuat orang-orang Libertini membenci Stefanus. Orang-orang Libertini adalah orang-orang Yahudi yang dulunya menjadi budak dan sekarang mereka sudah bebas atau mereka sudah merdeka. Mereka ini tidak suka tentang apa yang dilakukan oleh Stefanus, tidak suka apa yang dikatakan oleh Stefanus, sehingga mereka berusaha untuk memfitnah Stefanus. Mereka menuduh Stefanus bahwa Stefanus menghujat Taurat Musa dan juga menghina Bait Allah. Tidak hanya itu adik-adik, mereka juga menyewa para saksi-saksi palsu untuk memfitnah Stefanus. Kemudian adik-adik, mereka membawa Stefanus ke mahkamah agama untuk diadili. Pada saat Stefanus dibawa ke mahkamah agama dan diadili, di pengadilan itu Stefanus menjawab semua tuduhan orang-orang dengan penuh hikmat, keberanian, dan ia sama sekali tidak takut. Wah, di sana orang-orang banyak itu melihat muka Stefanus seperti muka seorang malaikat. Wah, mendengar itu adik-adik, anggota-anggota dari mahkamah agama menjadi sangat marah. Tetapi apa yang dilakukan Stefanus? Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus, yang menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah. Dan ia juga melihat Tuhan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Tetapi hal itu membuat mereka menjadi sangat marah lagi, sehingga membawa Stefanus keluar kota dan melempari Stefanus dengan batu. Ketika ia dilempari batu, Stefanus berdoa kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan menerima rohnya. Ia berdoa dan berkata, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Setelah itu adik-adik, Stefanus berlutut dan dia berkata dengan suaranya yang nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Ia memohon supaya Tuhan mengampuni orang-orang yang menganiaya Stefanus. Dan setelah mengatakan hal tersebut, Stefanus meninggal. Adik-adik, kita mau belajar seperti Stefanus yang taat dan setia kepada Tuhan Yesus sampai akhir hidupnya. Nah, kita juga mau belajar bahwa Stefanus ini adalah orang yang penuh tanggung jawab dan juga mau untuk bersukacita ketika mengerjakan tugas yang diberikan. Nah, kita juga pasti masing-masing mempunyai tugas ya, baik itu tugas di rumah, di sekolah, tugas di sekolah minggu. Misalnya di rumah kita punya tugas untuk membantu mama dan papa mengerjakan pekerjaan rumah. Nah, kita mau menjadi anak-anak yang taat. Kita mau jadi anak yang taat, mau dengar-dengaran sama mama sama papanya, mau melakukan perintah yang diberikan oleh mama dan papa. Dan kita juga pasti mempunyai tugas dari sekolah. Nah, kita mau mengerjakan tugasnya dengan baik, dengan bertanggung jawab. Dan pada saat mengerjakan PR ataupun tugas dari sekolah, tidak mengerjakannya secara buru-buru, tapi kita tetap mau mengerjakan dengan baik. Kemudian mungkin kita ada juga tugas dari sekolah minggu ya. Kita ada tugas setiap minggunya, ada aktivitas, dan setiap harinya juga kita ada tugas
untuk saat teduh. Nah, hari ini kita mau belajar untuk menjadi anak-anak yang taat. Siapa yang mau jadi anak-anak yang taat? Oke, yuk adik-adik, semua mau jadi anak-anak yang taat. Mari kita menjadi anak-anak yang taat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Seperti Bapak Stefanus yang taat dan setia sepanjang hidup kita. Yuk kita mau menyanyikan kembali lagu kita, taat, setia, bertekad yang bulat. Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Ibadah sekolah minggu kita telah selesai. Kita menyanyikan lagu penutup, "Oh Berkati Kami". Lalu kita akan doa penutup, kemudian kita menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang sudah memberkati kami di sepanjang sekolah minggu ini. Hari ini kami mau belajar Tuhan, kita mau belajar untuk tetap taat dan setia kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh memampukan kami untuk bersikap dengan taat. Ya Bapa, berkati kami semua di rumah kami masing-masing, berkati segala kesehatan kami Tuhan. Kiranya Tuhan yang selalu memberkati dan melindungi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.